Tangis Nyonya Rosmawati Ginting benar-benar luapan batin yang sejak lama dipendamnya. Di samping putra sulungnya Rahmat Saleh, bibirnya bergetar seolah gundukan sesal itu membuncah setelah 2 tahun lebih ia pendam lirih karena harus melahirkan lelaki yang kini sudah dewasa tanpa kehadiran sang ayah. Ratapan demi ratapan kecewa terhadap pria flamboyan, pengacara kondang Hotma Sitompul pun ia tumpahkan di hadapan media. Laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Terus keluarga saya nggak ngasih dan saya mau ditarik. Saya kebetulan tinggal di waktu itu Jalan Sultan Syahrir dengan kakak saya. Ibu saya di Medan, terus dikasih tahu kakak saya ke ibu saya. Terus saya mau ditarik ke Medan. Saya waktu itu masih muda banget ya. Nikah ya, terus pergi. Terus pulang, dicari-cari, saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya. Terus sampai tentara disuruh cari saya. Begitu tahu saya hamil, ya, hamil 2 bulan. Saya dipaksa harus buat itu berkembang lain dulu ya. Sementara Rahmat Saleh yang berada di sisi sang bunda tampak berusaha menguatkan batin sang bunda. Ia seolah sudah pasrah menerima takdir sebagai anak yang terlahir tanpa pelukan hangat sang ayah. Pahit ketir telah ia lewati, perundungan sejak kecil di antara teman mainnya pun sudah kenyang ia rasakan. Buat saya kenal ibu saya dari dulu gitu. Selama dia ada di depan saya, hidup saya udah cukup. Karena saya tahu. Tapi abang merasa ada kerinduan sosok ayah. Rindu itu kan gimana ya? Dari kecil nggak dibesarkan gimana ya. Dia mungkin rindunya ke saya. Ini kalau cerita ya, lucu-lucuan aja ya. Saya dulu bilang saya kayak Yesus, nggak punya bapak. Saya lahir sendiri. Ya, saya sering berantem sama teman. Betul, ibu saya tahu tuh. Iya. Gitu. Karena menurut saya lahir tuh cuma punya ibu gitu. Dari kecil. Kini setelah dewasa, ia memang tak banyak berharap pengakuan dari sang ayah, apalagi berharap limpahan harta dari sang ayah yang namanya kondang sebagai pengacara. Meski tak ngotot ingin diakui sebagai anak, namun ia akan berdiri ketika sang bunda berusaha mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Kenapa sampai hari ini muncul? Karena ada publish mengakui anaknya cuma 2, anak kandungnya. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Gak mungkin saya nggak punya nasab ya kalau orang Islam. Kalau Batak maka itu kan penting. Dan ini anak siapa, dan ibu saya keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Ibu saya selalu bilang dia nggak ada urusan sama pansos, tapi memang dituntut keluarga juga gitu. Sebenarnya saya nggak mau, benar nggak mau. Cuman karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya, terhina banget di publik dia ngomong di TV itu ya. Pernikahan antara Nyonya Rosmawati dan Hotma Sitompul nampaknya sejak awal sudah bermasalah. Dari penuturan wanita parubaya ini, keduanya memang tak bisa bersatu selama-lamanya karena perbedaan prinsip. Pernikahan yang dihelat secara sederhana sekitar tahun 70-an itu pun harus kandas saat Nyonya Rosmawati mengandung putra pertamanya Rahmat Saleh. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqon Jalan Keramat Raya. Tanggal 8 Oktober. Saya berkali-kali mengatakan ya, saya berdiri di sini sebenarnya saya nggak ada misi. Saya cuman mendampingi ibu saya, mendukung. Bahkan kalau dari awal pun sebenarnya saya tanya ini untuk apa sih sebenarnya. Tapi dia bilang kita hidup nggak sendiri, kita hidup pada keluarga. Ya sudah, kalau itu saya akan mendampingi ibu saya. Semoga ibu saya sehat dan jangan baca-baca netizen yang macam-macam. Sejak terpisah dari Hotma, Rahmawati berusaha menganggap pria yang dikenalnya sejak di kampus itu pun sudah tak ada. Tapi deraan batin menyimpan rahasia kelam pernikahan itu rupanya cukup menyakitkan hingga akhirnya ia buka suara. Tapi rahasia ini seolah akan membuat masalah yang tengah dialami Hotma Sitompul makin pelik, apalagi kasus dugaan penyerobotan lahan dengan istrinya Desiree Tarigan
hingga kini masih berlangsung sengit, apalagi melibatkan seterunya Hotman Paris Hutapea. Kan kita nih wanita nih lemah, di pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Tim kami berusaha meminta konfirmasi ke putra sambungnya, Bams ex-vokalis Samson. Ia lebih memilih tak berkomentar karena sudah domain ayah sambungnya. Baik-baik aja. Tapi kemarin kan ada itu orang yang mengaku katanya istrinya bapak gitu, mungkin seperti apa sih bang? Wah, itu urusannya bapak ya, bukan gue. Thank you ya. Getir ditinggal sang ayah hingga tak pernah diakui sebagai anak di kalangan selebriti memang bukan hal baru. Sebelum pengakuan Ibunda Rahmat Saleh terkait status ayah sulungnya, sebelumnya jagat pemberitaan juga sempat geger dengan pengakuan Aryo Kiswinar, pria yang mengaku putra motivator ternama Mario Teguh tahun 2016 silam. Yang mengejutkan, sang Mario sempat mengelak hingga tes DNA pun dilakukan. Pengelakan Mario Teguh pada saat bersama juga telah merotokkan marwahnya sebagai sang motivator ulung hingga karirnya perlahan meredup. Ya sebenarnya juga dari awal aku muncul kan dengan sebuah keyakinan gitu loh. Jadi pada saat ini pun terbukti dari pihakku juga nggak ada perayaan atau gimana karena kita semua udah yakin di awal gitu. Bukan hanya Mario, pengacara kondang yang juga politisi Ruhut Sitompul, yang tak lain kakak dari Hotma Paris, juga sempat tersandung kasus serupa. Tahun 2009 lalu, ia digugat wanita bernama Ana Rudiantiana Legawati karena tidak mencantumkan nama putranya Christian Hussein ke dalam almanak parlemen, kecuali hanya mencantumkan nama dua anak dari pernikahannya dengan Diana Leovita. Ana kala itu bahkan mendapuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya. Hingga perseteruan sengit antara Hotman dan Ruhut pun terjadi. Mereka tahu bahkan beberapa dari pengurus di Dewan Kehormatan pernah bertemu sama-sama dengan Ruhut dan anak sebagai suami istri. Itu loh. Jadi mereka juga bingung. Tadi pertanyaan mereka, kok bisa ya ada laki-laki seperti ini gitu loh. Itu pertanyaan mereka. Karena nggak masuk di akal manusia orang normal sama sekali. Kasus penelantaran anak belum lama ini juga sempat mengusik ketenangan ayah kandung Atta Halilintar Anovial Asmit yang tengah bermukim di Malaysia bersama istri dan anak-anaknya sejak pandemi COVID-19 merebak. Ya, seorang wanita yang mengaku sebagai istri kedua Anovial Asmit, yakni Happy Haryadi, melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Selatan karena merasa buah cintanya dengan Anovial tak diakui hingga merasa ditelantarkan oleh ayah kandungnya. Namun perlahan kasus tersebut reda begitu saja. Itu istri kedua, Kak. Hingga pada saat ini domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami. Tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya. Kisah kelam masa lalu di balik kehidupan mewah pesohor, soal cerminan retak di balik hidup serba wah. Pamor mentereng, harta berlimpah, status sosial, tak selamanya selaras dengan tampilan. Ada banyak rahasia yang ternyata menyingkapkan banyak tanda tanya besar. Gitu kita harus ngambil hikmah dari setiap kejadian gitu. Itu udah pasti banget. Saya berharap ibu saya sehat. Kalau pesan dari mana cukup ibu saya aja karena ini antara orang tua. Saya sebagai anak, saya menyimpan diri saya biarkan ini ranah antara orang tua sebenarnya.